Perang Dunia Ketiga adalah sebuah omong kosong. Ya, bukan tanpa sebab, karena hampir tiap tahun bakal selalu bilang Perang Dunia Ketiga terus. Tapi nggak pernah terjadi. Seperti biasa lah ya, media butuh topik untuk dibahas. Spekulasi dan kekhawatiran terus digoreng untuk kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Makanya nggak heran berita seperti ini akan sering muncul di media atau di kalangan masyarakat. Hal seperti ini bisa terjadi karena dipicu oleh berbagai peristiwa seperti geopolitik yang memanas, atau seperti ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina, konflik di Ukraina, atau program nuklir di Korea Utara. Nah, atau yang lagi panas nih, Israel dengan Iran. Namun penting untuk dicatat bahwa kehebohan ini nggak selalu mencerminkan realitas situasi global, karena faktanya masih belum ada tanda-tanda konkret yang menunjukkan bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Ya karena emang ada banyak alasannya kenapa Perang Dunia Ketiga itu sulit untuk diwujudkan. Alasan pertama nih ya, negara-negara besar memiliki kepentingan untuk menghindari perang skala penuh. Perang Dunia Ketiga kan akan membawa konsekuensi yang sangat dahsyat. Nah, kita pasti paham banget dampaknya kayak gimana. Dari kerusakan ekonomi yang parah, hilangnya nyawa yang tak terhitung, bahkan potensi bencana nuklir kalau mereka perangnya pakai nuklir. Karena itu negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia cenderung menghindari konflik langsung dan mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan. Ini kalau yang skalanya besar. Kalau udah ngomongin nuklir, baru tuh mereka ngumpul buat diskusi. Terus, alasan kedua, masyarakat internasional memiliki mekanisme untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Ya kayak PBB, organisasi internasional terkemuka yang memiliki berbagai mekanisme untuk membantu negara-negara menyelesaikan perselisihan secara damai, seperti diplomasi, mediasi, atau intervensi penjaga perdamaian. Terus nih, alasan ketiga, negara-negara memiliki kekuatan nuklir yang bertindak sebagai deterjen. Keberadaan senjata nuklir membuat negara-negara enggan memulai perang skala penuh karena mereka menyadari konsekuensi yang ditimbulkan nggak sebanding. Terus nih ya, globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi. Ekonomi global saat ini itu saling terkait. Jadi kayak negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam perdagangan, dalam investasi. Jadi kalau ada perang skala penuh, ya jelas akan ganggu ekonomi global secara signifikan. Dan hal ini nggak diinginkan oleh negara-negara dimanapun. Terus alasan kelima nih, kekhawatiran publik yang kuat terhadap perang. Masyarakat di seluruh dunia sangat menentang perang dan menginginkan perdamaian. Nah, kekhawatiran publik ini, kekhawatiran dari rakyat jelata ini dapat memberikan tekanan pada para pemimpin negaranya. Untuk apa? Untuk menghindari konflik dan mencari solusi damai. Meskipun kekhawatiran tentang Perang Dunia Ketiga dapat dimengerti gitu, penting untuk tetap tenang dan kritis terhadap informasi yang kita konsumsi. Kita tetap harus mengikuti perkembangan global dengan cermat, namun nggak terpengaruh oleh spekulasi dan ketakutan yang nggak berdasar. Nah, supaya lebih paham lagi nih, kita perlu belajar dari sejarah. Kenapa Perang Dunia Pertama dan Kedua bisa terjadi? Biar ke depan kita bisa menghindari. Setidaknya sebagai rakyat jelata, kita bisa mendesak pemimpin kita buat jalur damai. Nah, ini alasan kenapa Perang Dunia terjadi. Perang dunia, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, merupakan peristiwa yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Jadi beberapa faktor utama yang berkontribusi untuk terjadinya Perang Dunia itu salah satunya ada nasionalisme atau imperialisme. Jadi kalau perkara nasionalisme ini kayak di akhir abad 19 dan awal abad ke-20, nasionalisme membanggakan atau kesetiaan yang kuat pada negara dan budaya sendiri. Dan hal ini tumbuh subur di banyak negara Eropa. Karena hal ini mendorong persaingan antar negara untuk mendapatkan wilayah, kekuasaan, atau pengaruh lah. Atau dari segi imperialisme, jadi kayak negara-negara Eropa yang kuat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman berebut wilayah dan sumber daya di Afrika, Asia, atau Timur Tengah. Nah, hal ini menciptakan ketegangan dan konflik antar negara. Jadi memang keserakahan golongan atau ras tertentu jadi faktor penyebabnya.
Terus ini yang kedua, perlombaan senjata. Jadi emang dulu negara-negara Eropa berlomba-lomba bangun kekuatan militer mereka untuk ngembangin teknologi senjata terbaru dan meningkatkan jumlah pasukan. Hal ini menciptakan suasana permusuhan dan meningkatkan resiko perang. Jadi kayak aliansi militer seperti Triple Alliance kayak Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, atau Triple Entente kayak Inggris, Prancis, Rusia. Jadi terbentuk untuk saling mendukung jika terjadi perang. Nah, hal ini membuat konflik lokal dengan mudah bisa berubah jadi perang skala besar. Terus faktor yang ketiga, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Jadi banyak negara Eropa yang mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi di awal abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, dan ketidaksetaraan sosial. Nah, ketidakstabilan ini ngebuat pemerintah lebih rentan terhadap pengaruh kelompok ekstremis dan nasionalis. Nah, faktor yang keempat adalah kegagalan diplomasi. Jadi kayak upaya diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan antar negara gagal sebelum Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dan salah satunya adalah keangkuhan negara-negara besar, kurangnya kepercayaan antar negara, dan kegagalan untuk berkompromi. Jadi pengennya menang sendiri. Terus faktor yang kelima, ini terjadi pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia pada tahun 1914, jadi pemicu langsung Perang Dunia Pertama. Jadi Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah, hal ini memicu serangkaian peristiwa yang melibatkan negara-negara aliansi. Jadi penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang menyebabkan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Jadi perang-perang ini merupakan hasil dari kombinasi kompleks dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan militer. Nah, memahami faktor-faktor ini bantu kita untuk memahami mengapa Perang Dunia bisa terjadi dan bagaimana kita dapat mencegahnya terulang kembali di masa depan. Jadi nih kesimpulannya bahwa potensi Perang Dunia Ketiga saat ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kenapa? Ya ada faktor-faktor yang meningkatkan resiko konflik seperti ketegangan geopolitik atau perlombaan senjata. Namun ada juga faktor-faktor yang mencegah perang seperti saling ketergantungan ekonomi dan ketakutan akan perang nuklir. Jadi buat kita para rakyat jelata untuk tetap tenang, kritis terhadap informasi, dan fokus pada upaya perdamaian. Masyarakat di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mempromosikan, berdialog, berdiplomasi, dan kerjasama internasional untuk mencegah perang dan membangun masa depan yang lebih damai. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang Perang Dunia Ketiga ini? Apakah kamu sepakat dengan apa yang disampaikan? Atau kamu punya opini sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau mau nyawer, bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.